Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada tulisan bagus banget ya teman-teman dari seseorang yang bernama Samsul Rijal dan itu dibagikan di sosial media, dikatakan copas bebas dibagikan ya. Ini gue pikir perlu untuk dijadikan audio visual, maka gue bacain inti-intinya ya. Jadi ini adalah komentar debat Capres pertama 12 Desember 2023 ya. Ada beberapa catatan dari penulis yaitu si Samsul Rijal ini tentang debat Capres pertama yang diselenggarakan KPU 12 Desember 2023 mulai jam 19 sampai 22.00 WIB kemarin, jadi semalam ya. Lalu saya akan coba mengklasifikasikan performance para kandidat presiden itu dari segi satu speak by data, dua emotional quality, ketiga smart argue. Nah dari 3 poin itu teman-teman maka kita coba telaah sebagian saja dari debat capres, terutama ketika para calon saling bertanya pada calon lainnya. Nomor satu misalnya Prabowo bertanya pada Anies. Tanya Prabowo, anggaran DKI yang sekitar 80 triliun dan Jawa Barat yang sekitar 50 triliun jika dikorelasikan dengan indeks polusi udara, maka kenapa DKI anggarannya lebih besar? Indeks polusinya juga lebih tinggi. Nah, Anies menjawab, dianalogikan penanganan COVID, ada satu wilayah yang punya alat PCR terlihat data COVID tinggi, tapi ada wilayah yang tidak punya alat PCR terlihat data COVID-nya rendah. Itu bukan karena wilayah itu bebas COVID, tapi karena tidak punya PCR. Nah, belum selesai Anies menjawab, Prabowo terlihat emosional menjawab bahwa pertanyaan ini bukan soal COVID. Nah, Anies tersenyum sambil katakan, biarkan saya selesaikan dulu Pak. Itu analoginya soal sebenarnya tentang polusi itu. DKI memiliki alat mendeteksi polusi udara. Itu dipakai setiap hari. Artinya data yang muncul harusnya setiap hari polusi tinggi. Jika polusi memang berasal dari kendaraan. Jadi DKI akan senantiasa terpantau masalah polusinya dibanding daerah lain yang mungkin tidak ada pemantau polusi. Alat itu dipakai setiap hari dan nyatanya data dari alat itu fluktuatif. Ada kalanya polusi tinggi, ada kalanya rendah. Itu ternyata bisa dikonfirmasi dari angin yang bertiup berubah arah. Terkadang dari arah barat, Jakarta, Banten dan Sumatera, atau sebaliknya dari Jakarta menuju ke wilayah tersebut. Logikanya jika polusi datang dari kendaraan, data polusi akan tetap sama dari hari ke hari. Nyatanya tidak demikian. Prabowo menyangkal lagi dan berkata, susah jika menyalahkan angin. Jadi apa sebaiknya di DKI tidak ada pemimpin saja? Di sini Prabowo berdebat dengan tidak etis menurut penulis karena berupaya menghina dan bukan mendebat. Dijawab lagi oleh Anies, inilah contoh pemimpin yang bicara dengan data dan pemimpin yang bicara dengan intuisi. Pemimpin itu harus mengedepankan sains sebagai alat penunjang kebijakan. Ucapan Anies ini mendapat sambutan gemuruh penonton dan membuat Prabowo terdiam. Dalam debat Prabowo versus Anies, menurut penulis Anies unggul dalam hal data dan emosi, sekaligus smart argumennya. Yang kedua, nomor 2, Ganjar bertanya kepada Prabowo, tanya Ganjar, masalah penghilangan aktivis tahun 1998 dan juga kasus lainnya, jika Pak Prabowo jadi presiden, apakah perlu dilakukan penyelidikan dan pengadilan HAM berat? Dan apakah masalah itu akan diselesaikan? Pak Prabowo dengan agak emosi, Prabowo menjawab, kenapa setiap elektabilitas Prabowo naik, soal pelanggaran HAM selalu diungkit. Itu sangat tendensius. Persoalan HAM itu sekarang ditangani oleh cawapres paslon nomor 3 yaitu Pak Mahfud MD. Penonton berteriak riuh menyambut jawaban Prabowo, namun ditanggapi lagi oleh Ganjar. Pak Prabowo, saya hanya tanya apakah akan diperlukan penyelidikan dan pengadilan HAM. Dan yang kedua, apa perlu diselesaikan kasus ini? Prabowo terdiam lagi saat Ganjar kickback jawaban Prabowo yang terkesan emosional. Dalam debat Ganjar versus Prabowo, terlihat Ganjar lebih tenang dan Prabowo lebih emosional. Terlihat juga Ganjar lebih cerdas dalam merespon jawaban Prabowo. Nomor 3, Anies bertanya kepada Ganjar. Tanya Anies, apa yang menjadi prioritas Pak Ganjar jika jadi presiden tentang masalah penegakan hukum terkait kasus Kanjuruhan dan kasus kilometer 50? Meski secara legalitas telah ada keputusannya, namun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Apa tanggapan Pak Ganjar? Jawaban Ganjar adalah penegakan hukum yang sudah lama seringkali dianggap selesai meski belum memuaskan para pihak. Untuk itu terkait dua kasus itu, jawabnya bisa dibuka kembali dengan melakukan investigasi yang lebih lanjut dan ditujukan untuk mencari kebenaran. Dijawab Anies, baik, terima kasih, namun itu perlu hal yang lebih komprehensif lagi dalam penyelesaiannya, itu dengan penyelidikan dan penyidikan yang lebih netral dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Karena negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.
sehingga penyelesaian kasus kekuasaan terlegalitas akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam debat ini, baik Ganjar maupun Anies terlihat sepakat dalam isu Kanjuruhan maupun kilometer 50. Jadi argumen dan datanya bisa dikatakan seimbang. Nomor 4, Anies bertanya pada Prabowo. Tanya Pak Anies, apa perasaan Pak Prabowo saat MK memutus keputusan MK nomor 90 itu pelanggaran berat etika? Pak Prabowo masih punya beberapa hari saat itu untuk mengubah penentuan cawapres Bapak sebelum pendaftaran ke KPU. Tapi mengapa keputusan Bapak mengambil langkah keputusan MK yang telah divonis cacat etika oleh MK? Jawab Prabowo, Mas Anies, itu kan hukum sudah ditegakkan, sudah ada keputusan MK yang memvonis. Untuk apa lagi mempertimbangkan hal lain? Come on Mas Anies, kita bukan anak kecil lagi. Biarkan rakyat yang memilih. Jika rakyat tidak memilih Prabowo Gibran, ya tidak apa-apa. Ditanggapi Anies, itulah Pak, jika di institusi tertinggi masih ada keputusan-keputusan yang tidak memenuhi etika, namun berlindung di balik keputusan hukum akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat. Karena pemimpin itu perlu mencontohkan. Prabowo terdiam lagi, namun terlihat gestur Prabowo agak marah. Dalam hal ini, emosi Prabowo terlihat tidak stabil. Jawabannya cenderung bluffing, tidak sesuai dengan substansi yang ditanyakan. 5. Pertanyaan Ganjar pada Anies. Pertanyaannya ditanya Ganjar, Mas Anies, saya ingin dengar statement Mas Anies yang clear tentang IKN. Apakah Anda menolaknya? Jawab Anies, jika kita melihat Jakarta penuh masalah banjir, macet, dan polusi, kita sebagai pemimpin justru jangan meninggalkannya. Justru tugas kita mencari solusi untuk mengatasinya. Gemuruh penonton menyambut ucapan Anies, lalu ditambahkan Anies, kita jangan seperti pemerintah kolonial Belanda. Ketika menjadikan kota tua sebagai pusat kota lalu terendam banjir, tiba-tiba mengambil keputusan pindah ke Monas tanpa solusi yang komprehensif. Di sini terlihat argumen cerdas Anies dalam menjawab pertanyaan Ganjar yang membuat Ganjar terdiam. Disanggah lagi oleh Ganjar, IKN itu sudah jadi ciri-ciri founding father kita, yaitu Pak Soekarno, dan telah dilaksanakan pembangunan dengan biaya yang tidak sedikit. Dijawab lagi oleh Anies, inilah contoh saat satu kebijakan tidak dilakukan sosialisasi dulu kepada masyarakat, namun langsung diputuskan sehingga menyebabkan perdebatan di akhir bukan di awal. Jika kami jadi presiden, akan kami pastikan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan. Di sini penulis tanpa tendensi mendukung siapapun melihat memang Anies yang sangat cerdas menyampaikan gagasannya. Nomor 6, pertanyaan panelis pada Anies soal demokrasi dan kepartaian di Indonesia. Jawab Anies adalah Indonesia saat ini masalah demokrasi bukan hanya masalah partai, namun lebih luas dari saat ini. Saat ini kebebasan bicara, beroposisi seolah menjadi musuh. Mengkritik langsung disebut oposan. Bahkan beberapa di antaranya ada yang menjadi kasus hukum dengan penyerapan pasal karet ITE. Saat ini oposisi saja mengalami banyak hambatan dan kesulitan di mana-mana. Itu yang harus dibenahi dalam demokrasi kita agar indeks demokrasi Indonesia kembali naik. Ini lalu disanggah oleh Pak Prabowo. Mas Anies, Anda itu berlebihan. Jika oposisi ditekan oleh Jokowi, kalau Jokowi otoriter, Anda tidak mungkin jadi gubernur DKI. Anda ingat, saya yang membawa Anda jadi gubernur. Riuh rendah suara pendukung Prabowo menyambut kata-kata Prabowo. Bahkan terlihat Gibran Raka berdiri sambil mengacung-acungkan tangannya. Dijawab lagi oleh Anies, ya Pak Prabowo, waktu itu adalah masa yang berat sebagai oposisi. Bahkan Pak Prabowo pun tidak kuat lagi oposisi saat itu. Bahkan Pak Prabowo bilang di mata Najwa 20 tahun sebagai pengusaha tertekan. Ini bukan sekadar masalah bisnis atau usaha Pak Prabowo. Ini lebih dari sekadar hal itu. Prabowo kembali terdiam. Bahasa anak milenialnya kurang begitu ya. Dalam hal ini Anies sangat tajam merespon kata-kata Prabowo yang sempat menggoyahkan Anies. Namun menurut penulis dengan smart bisa dibalikan hingga Prabowo dan pendukungnya terdiam. Nah, jadi begitu ulasan debat Capres 2024 yang diselenggarakan kemarin. Dari acara penutupannya terlihat gestur Anies dan Ganjar bersalaman dan berpelukan, namun Prabowo hanya bersalaman dengan Anies tanpa bicara. Sedangkan Prabowo dan Ganjar terlihat berpelukan. Sebagai catatan tulis, bahasa Prabowo dan Ganjar lebih terlihat soft dibanding ketika bicara dengan Anies. Hal ini memunculkan spekulasi penulis bahwa kubu Prabowo paling mewaspadai kubu Anies. Terlihat Prabowo dalam closing statement
terlihat seolah masih menaruh emosi dengan mengatakan kita pilih pemimpin bukan yang pandai retorika saja, namun yang mau bekerja. Dari 3 kandidat itu yang menyebut-nyebut nama Jokowi berulang-ulang hanya Prabowo Subianto. Nah, penulis ini yaitu Pak Samsul Rizal, ini jago banget nih. Penulis berkeyakinan bahwa di antara 3 kandidat presiden Indonesia 2024, Anies Rashid Baswedan lah yang paling memenuhi kriteria di atas. Itu pandangan objektif penulis pada debat capres kali ini. Jadi kita ingatkan lagi 3 itu adalah tadi speak by data, emotional quality, and smart argue. Nah, ini jelang maghrib di Palembang, Universitas Sriwijaya. Ya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.